Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke, ibu mau menanyakan nih, bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Wow, ada yang senang, ada yang bahagia, ada juga yang sedih. Kenapa sedih? Oh, karena terlambat tadi datang ke sekolah. Karena terlambat bangun. Oke, itu semoga dengan terlambatnya bangun atau terlambatnya ke sekolah, anak-anak ibu itu bisa menjadikan pelajaran sehingga di besok harinya anak-anak ibu bisa bangun lebih cepat, mempersiapkan diri lagi untuk pembelajaran berikutnya. Baik, hari ini ibu terlebih dahulu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu. Bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wow, alhamdulillah semuanya hadir. Luar biasa ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberi kemudahan, kelancaran, sehingga nanti anak-anak ibu itu bisa memahami, nanti bisa mengaplikasikan materi yang kita pelajari hari ini, sehingga dengan materi itu anak-anak ibu akan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau memberitahu dulu. Hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar menyimak sebuah cerita. Dan cerita kali ini itu akan Ibu bacakan. Dengan judul yaitu kecerdikan lebih berharga daripada kekuatan. Wow, judul yang luar biasa ya. Ini tuh akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak ibu. Dan dengan cerita ini, ibu harap anak-anak ibu itu bisa berpikir lebih kritis gitu. Bisa, menganalisis, memahami apa-apa saja sih nanti isi ceritanya, apa-apa saja sih nanti pesan moralnya gitu. Dan selanjutnya ibu akan memberitahu bahwa dengan kita menyimak sebuah cerita, kita itu akan dapat memahami apa isi cerita tersebut dan bisa mengambil pesan moralnya. Jadi, dengan menyimak ini, anak-anak ibu itu bukan hanya mendengarkan, tetapi anak-anak ibu itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan penuh kefokusan. Anak-anak ibu itu dapat memahami, dapat mengingat isi ceritanya, dan dapat mengulang lagi dengan bahasa sendiri cerita tersebut. Dan di sini kegiatan menyimak ini merupakan kegiatan yang aktif. Jadi dapat melibatkan indera pendengaran, indera mata, terus dapat membuat anak ibu itu bisa memahami lebih dalam ceritanya. Setelah ini, sebelum kita memasuki, sebelum ibu bercerita ya, ibu mau bertanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah mendengarkan cerita? Wah, banyak ya, kayak hampir seluruhnya pernah mendengarkan cerita nih. Oh, mungkin cerita dari televisi ya. Televisi, mungkin cerita kartun. Baik, langsung saja Ibu bacakan ceritanya dan Ibu harap kepada anak-anak Ibu bisa menyimak dengan baik sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan di akhir cerita. Awalnya judul dari cerita kita yaitu kecerdikan lebih berharga daripada kekuatan.
Pada suatu hari yang cerah di hutan rimba yang hijau, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik dan lincah. Dia ini selalu bisa lolos dari berbagai bahaya karena kepandaiannya dalam berpikir cepat. Di sisi lain, ada pula seekor harimau yang gagah dan kuat. Semua hewan di hutan sangat takut kepadanya, sebab dia ini sering melakukan perbuatan semena-mena kepada hewan lainnya. Suatu pagi, harimau berjalan menyusuri tepi sungai dengan langkah yang angkuh. Dia itu merasa lapar saat itu, karena sejak semalam dia belum menemukan mangsa. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat kancil yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil memakan buah-buahan dengan tenang. Kebetulan sekali nih, pikir harimau sambil menjilat bibirnya. Kancil itu akan menjadi sarapan yang lezat pagi ini. Harimau pun mendekat dengan langkah perlahan agar tidak menimbulkan suara. Namun, kancil dengan cerdiknya segera menyadari ada bahaya yang datang. Dia pun menoleh ke belakang dan melihat bayangan besar mendekatinya. Tanpa panik, kancil tersenyum dan menyapa dengan sopannya. Halo harimau, wah kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Aku baru saja hendak mencarimu tadi, kata kancil dengan nada yang ramah. Harimau terkejut mendengar ucapan itu. Mencariku? Untuk apa kancil kecil? Tanyanya dengan nada yang heran. Kancil pun berpura-pura bersemangat. Aku ingin memberitahumu tentang harta karun besar yang ada di dasar sungai ini. Aku baru saja menemukannya, tetapi aku tidak kuat mengangkatnya. Dan aku yakin hanya kamu yang bisa mengangkatnya. Mendengar kata harta karun, mata harimau langsung berbinar-binar. Benarkah? Di mana harta itu berada? Tanyanya penuh dengan rasa ingin tahu. Kancil menunjuk ke permukaan sungai yang tenang itu. Lihat, itu dia di dasar air sana. Cahaya berkilau itu adalah emas dan permata. Jika engkau melompat dan menyelami sungai itu, kamu pasti akan mendapatkannya. Harimau menatap ke dalam air dan melihat bayangan dirinya yang tampak berkilau terkena sinar matahari. Dia menyangka pantulan bayangan itu adalah harta karun yang dimaksud oleh kancil. Tanpa berpikir panjang, harimau ini langsung melompat ke sungai dengan keras. Biur, suara air memercik ke segala arah. Namun, betapa terkejutnya harimau karena dia tidak menemukan apapun selain lumpur dan bebatuan. Dia berusaha berenang ke tepi sungai. Ternyata pada saat itu arus sungai sangatlah deras. Jadinya harimau harus berjuang dengan keras sehingga pada akhirnya dia bisa naik ke daratan dengan tubuh yang basah kuyup dan penuh dengan lumpur. Sementara itu, kancil yang menunggu di tepi sungai menahan tawa. Dia berkata dengan nada pura-pura perhatian. Wah, kasihan sekali engkau harimau. Mungkin harta karunnya tenggelam lebih dalam, atau jangan-jangan sungainya yang sedang menyembunyikan emasnya darimu. Harimau yang menyadari bahwa dia telah ditipu, dia mengaum keras. Kancil, berhenti kau. Aku akan menangkapmu kali ini. Namun, kancil sudah lebih dahulu berlari cepat ke balik pepohonan. Dia melompat ke semak-semak dan menghilang dari pandangan harimau. Beberapa jam kemudian, harimau masih mencari kancil dengan marah. Dia berkeliling hutan tanpa arah sampai akhirnya dia kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. Dalam hati dia bergumam, suatu hari nanti aku pasti akan membalas perbuatan kancil itu. Sementara itu, kancil tertawa kecil dari kejauhan sambil berkata pelan, sepertinya aku harus berhati-hati kalau ketemu harimau lagi, tapi yang penting hari ini aku selamat. Sejak saat itu, harimau menjadi lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada siapapun, terutama kepada kancil yang terkenal dengan kecerdikannya. Sedangkan kancil belajar bahwa keberanian harus disertai dengan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan permusuhan yang berbahaya.
Oke, berakhir sudah cerita ini, dan di sesi ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut anak-anak Ibu dapat menjawabnya. Kenapa Ibu memberikan pertanyaan ini? Karena dengan pertanyaan ini Ibu tahu gitu siapa yang tadi menyimak, siapa yang tadi fokus mendengarkan. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa saja sih tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Wah, semuanya ngangkat tangan ya. Berarti semuanya menyimak dengan baik tadi. Ya, tokoh dari cerita tersebut yaitu ada kancil sama harimau. Ya. Terus selanjutnya, apa masalah yang dihadapi dalam cerita tersebut? Oke, pertama kita membahas kancil dulu. Kancil tadi masalahnya dia terkejut karena tiba-tiba ada harimau. Tetapi dengan dia berpikir tenang, tidak gerasak-gerusuk, dia bisa mengalih perhatian harimau sehingga niat awal harimau ingin memakan kancil jadinya tidak terjadi. Gitu. Terus selanjutnya harimau. Apa sih permasalahan yang dihadapi harimau? Ya, karena harimau kena tipu dayanya kancil, jadi berakhir dia nyebur di sungai, dan itu pun arus sungainya deras, dan dia harus berusaha sekuat tenaga supaya bisa naik ke daratan. Oke, jadi dari sini kita dapat mempelajari bahwa di setiap permasalahan itu pasti akan ada solusi. Jadi jangan putus asa ya. Terus selanjutnya, bagaimana sih akhir dari cerita tersebut? Ya, akhir dari cerita tersebut yaitu kancil dapat lolos dari niat buruknya harimau. Dan harimau pun juga menyadari bahwa dia harus berhati-hati ketika mendengarkan informasi, kan? Supaya tidak tertipu lagi, kan? Terus selanjutnya, apa saja sih nilai moral yang dapat kita petik dari cerita ini? Oke, baik. Di akhir cerita tadi itu juga telah diberitahu pesan moral apa yang dapat kita petik, yaitu kita itu harus berhati-hati dan jangan mudah percaya kepada siapapun. Kita perlu mencari tahu dulu apakah informasi tersebut benar atau tidaknya. Terus selanjutnya kita juga tidak boleh serakah seperti harimau tadi, karena keserakahannya, karena dia ingin harta karun, akhirnya dia mendapatkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Terus juga kita harus belajar kepada kancil, karena di cerita tadi kancil itu ketika menghadapi masalah dia itu bisa berpikir tenang, tidak panikkan gitu. Baik, selanjutnya ketika anak-anak ibu itu menghadapi masalah, anak-anak ibu tuh jangan putus asa dulu, jangan merasa ini tidak ada solusinya, ini tidak ada jalan keluarnya. Tetapi jika anak ibu berpikir tenang, memahami, menyimak apa permasalahan tersebut, maka anak-anak ibu itu pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan dapat jalan keluarnya. Seperti kancil tadi, yang dia berpikir tenang, dia nggak gerasak-gerusuk ketika harimau tiba, akhirnya dia bisa terbebas dari harimau tersebut. Oke, baik. Itu akhir dari pertanyaan Ibu pada kali ini. Dan selanjutnya Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk tugas di rumahnya supaya dapat menyimak sebuah cerita di buku. Ya, di buku. Siapa di sini yang memiliki buku cerita? Oke, ada yang sebagian memiliki buku cerita, ada yang tidak. Jadi yang tidak ini, Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk bisa meminjam buku tersebut di perpustakaan. Dan setelah ini,
anak-anak ibu itu dapat menyimak, semuanya dapat menyimak dari cerita buku tersebut. Sehingga nanti anak-anak ibu itu tahu apa isi ceritanya, tahu bagaimana alur ceritanya, dapat menceritakan kembali ceritanya. Karena adanya kemampuan menyimak tadi. Baik, setelah itu ibu harap anak-anak ibu ini tetap semangat ya. Tetap kuat untuk menjalani pembelajaran berikutnya. Oke, akhir kata dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.